Para pelajar sekalian, pada pelajaran kali ini kita akan belajar beberapa tips dalam Excel untuk mempermudah pekerjaan kita. Yang pertama, ada yang disebut format finder, yaitu tool untuk mengcopy format dari sebuah sel. Di sini ada judul kolom, di mana kolom B formatnya berbeda dengan kolom yang lain. Nah, untuk mengkopinya, caranya kita klik di kolom B yang mau kita copy formatnya, kemudian klik tool format painter di pojok kiri atas dan bawa ke sel yang mau kita ubah formatnya dan diklik di sel C. Begitupun untuk judul kolom yang lain, tinggal diklik di sel yang mau kita ubah formatnya supaya sama dengan format di kolom B. Seperti kita lihat sekarang, format huruf di kolom C, D, dan A sama dengan judul kolom di B. Itu fungsi tool format finder, itu untuk mengcopy format dari sebuah sel. Yang kedua, ada yang disebut conditional formatting, itu untuk memformat sel-sel dengan kondisi tertentu. Misalkan di sini ada data nilai. Nah, cara memakainya, kita blok, diklik di sel D, kemudian tool conditional formatting ada di grup home, klik. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kita bisa pilih beberapa kondisi. Untuk kesempatan ini kita pilih yang ini. Ini semakin hijau maka skornya semakin besar, semakin merah semakin kecil. Yang ini sebaliknya, semakin merah maka skor semakin besar, semakin hijau dia semakin kecil. Kita pilih yang ini dulu. Semakin hijau maka skornya semakin besar. Itu yang kedua. Kemudian jumlah itu rumusnya sama dengan sum kurung. Caranya yang pertama, kita bisa ketik, kita mau menjumlahkan dari sel D3, kita ketik D3 titik 2 sampai 90 ada di D17. Kita ketik D17, enter. Itu cara yang pertama. Atau cara kedua, kita bisa tulis sama dengan sum, kemudian kita blok rentang yang mau kita jumlahkan, klik enter. Itu cara yang kedua, yaitu dengan memblok rentangnya. Atau kita juga bisa menggunakan tool auto sum. Klik di pojok kanan atas auto sum, enter. Begitupun untuk menghitung rata-rata, kita bisa tulis sama dengan average, kurung, kemudian kita bisa ketik yang mau dirata-ratakan dari D3 titik 2 sampai D17, kemudian enter. Atau kita juga bisa seperti tadi, kita blok yang mau kita rata-ratakan. Caranya diklik di data awal, kemudian klik mouse-nya sebelah kiri dan geserkan pointer ke bawah.
kemudian enter. Itu cara yang kedua. Atau bisa juga dengan cara yang ketiga, kita pakai auto average. Di sebelah kanan atas klik tanda segitiga bawah ini, average. Namun kita harus berhati-hati, yang mau dirata-ratakan ini dari D3 sampai D17. Di sini D3, D18. Kita ubah dulu D18-nya jadi D17. Enter. Kemudian tip berikutnya ada yang disebut autofill handle. Ini fungsinya untuk mengcopy angka, huruf, pola, tahun, bulan. Misalkan ini ada huruf di pojok kanan bawah. Kita simpan pointer sampai tandanya jadi tambah hitam. Kemudian geser ke bawah. Maka sel yang atasnya isinya dikopikan ke baris berikutnya. Begitupun dengan angka, kita bisa copy ke bawahnya dengan autofill handle ini. Simpan pointer di pojok kanan bawah, klik mouse-nya sebelah kiri dan geserkan ke bawah. Kemudian lepaskan, klik mouse sebelah kiri tadi. Bahkan autofill handle ini bisa mengcopy sebuah pola. Di sini misalkan ada tulisan tahun 2020-2018. Kita bisa copy ke bawah. Kita blok dulu dua baris ini. Kemudian simpan pointer di pojok kanan bawah sampai tandanya jadi tambah hitam. Klik mouse-nya sebelah kiri, geserkan ke bawah. Kemudian lepaskan, klik mouse sebelah kiri tadi. Kita lihat sebuah pola bisa dikopikan oleh autofill handle ini. Ini polanya dikurangi 2, kurangi 2, kurangi 2. Untuk nama hari, kita bahkan cukup hari pertamanya saja kita bisa copy ke bawah. Ini otomatis langsung berurutan Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya. Begitupun dengan jam. Kita hanya perlu tulis jam pertamanya. Klik mouse-nya sebelah kiri, geserkan ke bawah. Kemudian lepaskan, klik kiri mouse tadi. Maka secara otomatis ke bawah berurutan 1 jam 1 jam. Termasuk juga untuk nama bulan. Kita bisa copy ke bawah polanya. Sehingga dengan autofill handle nama bulan bisa langsung berurutan Juni, Juli, dan seterusnya. Itu fungsi autofill handle. Jadi dia bisa mengcopy huruf, dia bisa mengcopy angka, pola. Untuk nama hari dan jam, bulan, kita bisa langsung mengcopy urutan polanya. Tip berikutnya ada yang disebut sort and filter. Pertama kita blok data yang mau kita urutkan. Caranya klik mouse-nya sebelah kiri dan geserkan pointer. Kemudian lepaskan, klik kiri barusan. Ini untuk mengurutkan alfabet dari huruf A ke Z. Ini dari Z ke A. Atau kita bisa juga urutkan berdasarkan nilai skor. Klik di sini. Nilai ada di kolom D. Berdasarkan besar skor. Ini dari yang besar ke yang kecil. Yang ini dari kecil ke besar. Misalkan dari yang besar ke kecil, klik OK. Maka sekarang dia berurutan dari nilai terbesar ke kecil. Untuk filter, kita blok dulu data ini. Caranya klik mouse-nya sebelah kiri dan geserkan pointer.
Kemudian lepaskan klik kiri barusan. Selanjutnya klik filter. Kita lihat sekarang di kotak-kotak ini muncul tanda segitiga. Kalau kita klik di sebelah sini, di tanda segitiga ini, maka di tabel tadi yang ditampakkan adalah semua data, laki-laki, perempuan, ataupun yang kosong. Kalau kita melihat data yang laki-laki saja, yang diberi tanda centang adalah yang laki-laki. Klik OK. Maka data yang diperlihatkan hanya data laki-laki saja. Data perempuan untuk sementara disembunyikan, tapi datanya masih tetap ada. Kalau kita mau lihat yang perempuan, klik tanda ini, kemudian dicentang tanda perempuan, yang laki-lakinya dihilangkan. Maka sekarang yang diperlihatkan adalah data perempuan. Data yang laki-laki untuk sementara disembunyikan. Kalau untuk melihat semuanya, berarti tinggal dicentang tanda select all. Maka sekarang data dimunculkan seperti semula. Itu fungsi filter. Yang terakhir, pada pelajaran kali ini ada yang disebut freeze fan. Kita ingin melihat data, semua data. Kalau kita ini geserkan ke bawah, maka judul kolom tidak kelihatan, sehingga kita akan bingung karena tidak ada judul kolomnya. Nah, disinilah fungsinya freeze fan. Kita klik di baris di bawah judul kolom. Ini judul kolom. Kemudian freeze fan ada di bagian grup view. Freeze fan di sini ada beberapa pilihan yang bisa kita pilih. Kita pilih opsi yang pertama. Sehingga kalau kita ini gerakan ke bawah untuk melihat data yang bawah, kita lihat judul kolom masih tetap kelihatan. Itulah fungsi freeze fan. Untuk menonaktifkannya lagi, kita kembali ke view, freeze fan, unfreeze. Kalau kita geserkan lagi ke bawah, sekarang judul kolom sudah tidak kelihatan. Demikian pelajaran kali ini, dan terima kasih.